wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, yaitu cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik. Langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi pertama-tama itu harus menentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, setelah mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, gambarlah grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah kedua, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong dan ditulis 0 dikasih garis miring, ya. Jadi lambangnya seperti ini. Jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, jadi setelah menggambar, dilihat apakah kedua garis itu posisi kedua garis tersebut, apakah yang pertama memiliki garis titik potong atau saling berpotongan. Nah, kalau misalnya kedua garis tersebut berpotongan, berarti memiliki satu buah titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Tapi kalau misalnya setelah digambar, kedua garis tersebut terbentuk garis yang saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Karena untuk garis yang sejajar tidak mungkin ada perpotongan di antara kedua garis tersebut, ya. Karena syarat untuk metode grafik itu adalah harus ada perpotongan terhadap dua garis, baru dinyatakan memiliki himpunan penyelesaian. Beda kalau misalnya kedua garis saling berhimpit, artinya dua buah garis tersebut memiliki posisi dan letak yang sama, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, yaitu kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya, ya. Dengan menggunakan sifat-sifat dua garis berpotongan, dua garis sejajar, dan dua garis berhimpit, maka banyaknya anggota dari himpunan penyelesaian SPLDV berikut: A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dapat ditetapkan sebagai berikut. 1. Jika A1 B2 dikurang A2 B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV tepat memiliki satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, jika A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 0 dan A1 C2 dikurang A2 C1 tidak sama dengan 0, atau C1 B2 dikurang C2 B1 tidak sama dengan 0, maka
SPLDV tidak memiliki anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, jika A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 0 dan A1 C2 dikurang A2 C1 sama dengan 0 atau C1 B2 dikurang C2 B1 sama dengan 0, maka SPLDV memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota bilangan real dengan cara menggunakan metode grafik. Oke, kita jawab ya. Penyelesaian pertama, kita tentukan dulu titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5, kita substitusikan variabel Y sama dengan 0. Berarti kita ganti variabel Y-nya dengan 0. X tambah Y sama dengan 5, berarti menjadi X ditambah 0 sama dengan 5. Karena Y-nya diganti dengan 0 ya. Nah, X tambah 0 sama dengan X, berarti hasilnya adalah X sama dengan 5. Jadi titik potongnya adalah 5,0, di mana 5 itu adalah X, 0 adalah Y ya. Jadi perlu diingat titik potong itu harus X, Y ya. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya titik potong dengan sumbu X syaratnya itu Y sama dengan 0, maka kalau titik potong dengan sumbu Y, maka syaratnya adalah X sama dengan 0. Oke. X tambah Y sama dengan 5. Kita substitusikan X itu sama dengan 0, berarti menjadi 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,5 ya, dimana 0 itu adalah X, 5 itu adalah Y. Oke, persamaan kedua adalah X dikurang Y sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi X dikurang 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Titik potongnya menjadi 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X itu sama dengan 0, sehingga menjadi 0 dikurang Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. Kalian tahu ya, dapat Y sama dengan negatif 1 ya. Di atas itu 0 dikurang Y sama dengan 1. Dikurang Y di situ sebenarnya ada di situ negatif 1Y ya. Sehingga untuk mendapatkan Y-nya, negatif 1-nya harus pindah ruas ya. Jadi Y sama dengan 1 dibagi negatif 1 ya. Positif dibagi negatif, negatif. 1 dibagi 1, 1. Jadi hasilnya Y sama dengan negatif 1. Nah, jadi titik potongnya adalah 0, negatif 1. 0 itu adalah X,
negatif satunya adalah Y. Kedua, kita gambarkan grafik pada masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, kita bahas dulu ya gambarnya ya. Nah, pada gambar di situ ada dua buah garis ya. Garis yang berwarna biru dan garis berwarna orange. Nah, garis berwarna orange itu menyatakan garis pada persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Nah, tadi sudah ketahui ya bahwa titik potongnya adalah 0,5 yaitu berpotongan pada sumbu Y dan 5,0 berpotongan pada sumbu X. Setelah mendapatkan titiknya 0,5 dan 5,0, maka kedua titik tersebut dihubungkan. Nah, menghubungkannya itu menjadi sebuah garis, ya. Oke, kemudian garis yang kedua adalah garis berwarna biru, yaitu garis persamaan X dikurang Y sama dengan 1. Nah, tadi sudah ditarik juga bahwa titik potong persamaan X dikurang Y sama dengan 1 adalah 1,0 dan 0, negatif 1. 1,0 itu perpotongan pada sumbu X dan 0, negatif 1 itu adalah perpotongan pada sumbu Y. Nah, kedua titik didapat ya, titik potongnya itu tadi sudah didapat, maka kedua titik tersebut dihubungkan, dipanjangkan ya, sehingga memotong garis berwarna orange, yaitu garis X tambah Y sama dengan 5. Nah, perpotongan antara garis orange dan garis biru itu adalah di titik 3,2, tepat pada titik 3,2, sehingga perpotongan tersebut adalah merupakan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Ya. Cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Dari gambar grafik di atas, titik potong kedua garis grafik tersebut adalah di titik 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota bilangan real adalah 3,2. Ya, jadi seperti itu cara menentukan himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Ya. Jadi harus mengutamakan gambarnya. Nah, setelah mendapatkan titik potong dari dua buah garis, maka titik potong itulah sebagai himpunan penyelesaian dari dua persamaan yang ditanyakan pada sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 8 untuk X, Y anggota bilangan real dengan menggunakan metode grafik. Oke, kita jawab ya. Penyelesaian. Oke, pertama kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, pada persamaan pertama kita ambil X ditambah 2Y sama dengan 2. Ya, itu persamaan pertama. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan Y itu sama dengan 0. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 2. Karena Y-nya itu 0, maka X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2. Ya, karena Y-nya berubah menjadi 0.
sehingga X sama dengan 2 ya. Karena di situ kan 2 kali 0 0 ya. Jadi di situ X tambah 0 sama dengan 2 sehingga menjadi X sama dengan 2. 0-nya dihilangkan ya. Jadi titik potongnya adalah 2,0, di mana 2 itu adalah X, 0 itu adalah Y. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 2 ya. Jadi kita ganti variabel X-nya dengan 0 sehingga menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 2. Oke, 2Y sama dengan 2. 2Y sama dengan 2 sehingga menjadi Y sama dengan 1. Nah, karena 2-nya pindah ruas menjadi 2 dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah 0,1, di mana X itu 0, Y-nya adalah 1. Oke, sekarang persamaan kedua ya. 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Oke, jadi kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Menjadi 2X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 ya. Karena 4 kali 0, 0, jadi 0-nya langsung dihilangkan sehingga menjadi 2X sama dengan 8 ya. Nah, X-nya sama dengan 4 karena 2X-nya itu 2-nya pindah ruas menjadi 8 dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi titik potongnya adalah 4,0, di mana X-nya adalah 4, Y-nya adalah 0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Berarti menjadi 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0 tambah 4Y sama dengan 8. Menjadi 4Y sama dengan 8. Nah, Y-nya sama dengan 2 karena 4-nya pindah ruas menjadi 8 dibagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, sehingga titik potongnya adalah 0,2, di mana X-nya adalah 0, 2 adalah Y-nya. Oke, kemudian kita harus menggambar grafik pada masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, pada gambar itu ada dua buah garis ya, garis yang berwarna orange dan garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna orange itu adalah kepunyaan pada persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Sedangkan garis yang berwarna biru untuk persamaan X dikurang 2Y sama dengan 2 ya. Nah, setelah kita dapat titik potongnya untuk persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 8, maka titik potongnya didapat adalah 0,2 pada perpotongan sumbu Y dan 4,0 pada perpotongan di sumbu X. Nah, untuk persamaan X dikurang 2Y sama dengan 2 pada garis yang berwarna biru, itu didapat titik potongnya 0,1 pada sumbu X dan 2,0 pada perpotongan di sumbu X. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa kedua garis tersebut saling sejajar. Nah,
untuk saling sejajar kedua garis tersebut berarti tidak mungkin terjadi perpotongan, ya, perpotongan. Sedangkan pada metode grafik itu yang diutamakan adalah untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya itu harus terdapat titik potong di antara kedua garis tersebut, ya. Nah, jadi karena di sini kedua garis saling sejajar, maka tidak akan terjadi perpotongan. Maka untuk persamaan ini, kedua persamaan ini, himpunan penyelesaiannya adalah tidak ada atau himpunan kosong, ya. Oke. Cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Berdasarkan gambar grafik sistem persamaan di atas, samping ya, tampak bahwa kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan karena keduanya sejajar. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 2X tambah 4Y sama dengan 8 adalah himpunan kosong. Maka ditulis buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, atau buka kurung kurawal 0 dicoret dan tutup kurung kurawal. Itu adalah lambang-lambang untuk himpunan kosong. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika setelah kalian menggambar kemudian ditemukan dua garis tersebut saling sejajar, nah kalau sudah saling sejajar berarti himpunan penyelesaiannya adalah tidak ada atau himpunan kosong, karena tidak mungkin kedua garis yang saling sejajar akan berpotongan pada satu buah titik, ya, tidak pernah ketemu, ya. Jika kalian perhatikan penggunaan metode grafik untuk menyelesaikan SPLDV, kelihatannya memang cukup mudah dan efektif. Akan tetapi, metode grafik memiliki kelemahan, yaitu ketika digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian di mana titik potong terjadi pada koordinat berupa pecahan, tentu kalian akan merasa kesulitan. Misalnya, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan 7X ditambah 5Y sama dengan 11 dan 21X dikurang 10Y sama dengan 3 jika X, Y anggota bilangan real, ya. Nah, dari kedua persamaan tersebut itu akan menghasilkan titik potong yang berupa pecahan, ya. Sehingga untuk bentuk persamaan yang hasilnya perpotongan berupa pecahan itu untuk metode grafik akan sangat kesulitan, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Bisa, cuma agak susah untuk menentukan titik potongnya yang tepat, ya. Nah, lalu bagaimana jika kita menemukan soal seperti contoh tersebut? Nah, kita dapat menggunakan beberapa metode alternatif lainnya. Misalnya dengan menggunakan metode eliminasi, ya. Oke, jadi selain menggunakan metode grafik, masih ada metode-metode yang lain untuk menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, ya. Jadi kalau misalnya metode grafik tidak bisa, berarti kita harus menggunakan metode-metode yang lain, ya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.